Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang lemak dan minyak. Perkenalkan, nama saya Nal Fahri. Saya Nurul Indah. Saya Sylvia Zulia. Saya Yunus Tari. Dan saya Wiwin. Lemak dan minyak adalah salah satu kelompok bahan kimia yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air. Perbedaan antara suatu lemak dan minyak pada temperatur kamar, lemak berbentuk padat sedangkan minyak bersifat cair. Lemak dan minyak berfungsi sebagai media penghantar padat seperti minyak goreng, mentega, mentega putih, dan lemak gaji. Jenis lemak dan minyak. Minyak goreng berfungsi sebagai pengantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori bahan pangan. Mentega merupakan emulsi air dalam lemak dengan kira-kira 18% air terdispersi dalam 80% lemak dengan sejumlah kecil protein yang bertindak sebagai zat pengemulsi. Salting adalah lemak padat yang mempunyai sifat plastis dan kestabilan tertentu, umumnya berwarna putih sehingga disebut mentega putih. Lemak gaji atau larat adalah lemak yang diperoleh dari jaringan lemak ternak sapi, kambing, atau babi. Jenis-jenis lemak. 1. Lemak jenuh. Lemak ini pemicu kadar kolesterol darah dan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner. Lemak jenuh mudah dikenali dari bentuknya, yaitu berbentuk padat atau berlilin wasik pada suhu ruangan. 2. Lemak trans. Lemak trans memberikan efek peningkatan kadar kolesterol darah yang tidak jauh berbeda dengan lemak jenuh. Demikian juga efeknya pada risiko terkena penyakit jantung. Lemak trans merupakan lemak tidak jenuh yang mengalami penambahan atom hidrogen. Lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh pada umumnya berwujud cair pada suhu ruangan dan di dalam lemari pendingin. 4. Lemak tak jenuh tunggal. Bila digunakan untuk menggantikan jenis lemak lain, maka lemak tak jenuh tunggal dapat menurunkan risiko penyakit jantung karena sifatnya yang menurunkan kolesterol darah. 5. Kolesterol. Tubuh pada dasarnya dapat membentuk kolesterol sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Namun selain itu, tubuh juga mendapat tambahan kolesterol dari luar, yaitu dari bahan makanan hewani seperti daging, unggas, seafood, telur, dan produk susu. Di makanan pembakar lemak. 1. Vitamin C mencairkan lemak sehingga dapat dibuang dari tubuh. Ditemukan pada apel, jeruk. 2. Bawang putih dan minyak bawang putih dapat mengurangi cadangan lemak tubuh. 3. Kedelai dapat ditemukan pada tahu, tempe, susu kedelai. Ini semuanya karena mengandung lecithin yang mencegah sel mengakumulasi lemak terlalu banyak dan mencegah lemak. 4. Green tea mempercepat metabolisme dan membantu mempercepat pembakaran lemak dalam tubuh. 5. Minyak zaitun berfungsi untuk membakar lemak dan dapat menurunkan kolesterol. 6. Pektin dapat membatasi penyerapan lemak oleh sel-sel tubuh. Dapat ditemukan pada buah apel. 7. Lalapan mentah dapat ditemukan pada buah dan sayuran hijau dan salad, di mana semuanya ini mengandung enzim yang dapat memecah lemak dalam usus sehingga mencegah lemak berserap dalam tubuh. Kalsium tinggi dapat dalam susu, yogurt, dan keju. Namun bila menderita kolesterol tinggi, hendaklah konsultasikan ke dokter Anda. 9. Daging berlemak jarang ditemukan pada daging ayam dan ikan. Sebab-sebab kerusakan minyak berlemak. 1. Kerusakan minyak goreng. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerusakan minyak adalah oksigen dan ikatan rangkap. Semakin banyak ikatan rangkap dan oksigen yang terkandung, maka minyak akan semakin cepat teroksidasi. Suhu yang semakin tinggi juga akan mempercepat proses oksidasi cahaya, dan ion logam berperan sebagai katalis yang mempercepat proses oksidasi. Antioksidan dan membuat minyak lebih tahan terhadap oksidasi. Kerusakan lemak penyerapan bau. Lemak bersifat mudah menyerap bau apabila
Analisis untuk lemak dan minyak. Jenis-jenis lemak dan minyak dapat dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya. Pengujian sifat-sifat lemak dan minyak ini meliputi: yang pertama, angka penyampunan; yang kedua, angka ester; ketiga, angka iodin; yang keempat, angka Reicher Meisel pengujian untuk menentukan kualitas minyak; 5. Angka asam; 6. Angka peroksida; 7. Angka asam tiobarbiturat atau TBA; 8. Kadar minyak. Perbedaan lemak dan minyak. 1. Lemak berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan minyak berbentuk cair pada suhu kamar. 2. Lemak mengandung sebagian besar asam lemak jenuh atau SHA pada rantai trigliseridanya, sedangkan minyak mengandung sebagian besar asam lemak jenuh atau UFA pada rantai trigliseridanya. 3. Lemak umumnya terdapat pada sumber hewan, sedangkan minyak umumnya terdapat pada sumber nabati.